Pembelajaran mendalam deep learning adalah proses belajar yang menekankan pada pemahaman bermakna, keterlibatan aktif anak, dan pengalaman langsung, bukan sekedar menghafal atau meniru. Pembelajaran mendalam mengaitkan 4 pilar utama, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Pembelajaran pada anak usia dini idealnya berlangsung secara holistik dan menyenangkan, dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar utama. Namun, selama ini pembelajaran TK Negeri Pembina Plumbon masih banyak berpusat di dalam kelas, menggunakan media gambar dan video. Akibatnya, anak seringkali hanya mengenal konsep secara verbal, tanpa mengalami proses belajar yang nyata. Kondisi tersebut mendorong saya sebagai kepala sekolah untuk menggali kembali esensi pembelajaran mendalam deep learning yang menekankan keterlibatan aktif anak dalam memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Lingkungan sekolah yang cukup luas sebenarnya menyimpan potensi besar untuk dijadikan laboratorium hidup bagi anak-anak. Dari sinilah lahir gagasan program berpetualang cerdas di alam sekolahku, yaitu pembelajaran mendalam berbasis eksplorasi alam di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan menumbuhkan kemandirian, rasa ingin tahu, kepedulian lingkungan, serta keterampilan berpikir kritis anak sejak dini. Tantangan dalam upaya mewujudkan pembelajaran mendalam berbasis alam, sekolah menghadapi beberapa tantangan, yaitu keterbatasan sumber dana, karena pengembangan zona alam, pembelajaran seperti mini zoo, greenhouse, dan taman lalu lintas tidak dapat dibiayai dari dana BOP. Sekolah harus mencari alternatif pendanaan lain yang sah dan kreatif. Kedua, keterbatasan SDM. Guru, di mana sebagai guru belum bisa terbiasa merancang kegiatan luar ruang yang aman dan menarik. Sebagian besar masih fokus pada pembelajaran di kelas. Yang ketiga, kondisi lahan sekolah yang meskipun luas, belum tertata dengan baik, sehingga belum nyaman untuk digunakan anak dalam kegiatan eksplorasi. Yang keempat, kebutuhan kolaborasi lintas pihak, agar program pembelajaran berbasis alam dapat terwujud tanpa membebani orang tua. Diperlukan dukungan dari komite, mitra lembaga, dan masyarakat sekitar. Aksi action untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan program bertualang cerdas di alam sekolahku, sekolah melakukan serangkaian aksi strategis dan kolaboratif sebagai berikut. 1. Membangun kemitraan kreatif dan berkelanjutan. Kepala sekolah bersama tim guru lakukan identifikasi potensi mitra di lingkungan sekitar, seperti ABBMT, AB Travel, AB Chicken, AB Water, Indomaret, Rocket, Bambi, Gria, dan Sakatonik, Susuji, Cimori, Yakult, dan lain-lain. Sekolah mengadakan event tematik, misalkan Festival Alam Ceria dan Pasar Kreatif Anak, dengan sistem kemitraan sponsor. Hasil kerjasama tersebut digunakan untuk menambah dana membiayai pengembangan zona alam pembelajaran tanpa membebani orang tua murid. Kedua, peningkatan kapasitas guru dalam pembelajaran mendalam berbasis alam. Guru didorong untuk membuat rencana kegiatan tematik berbasis eksplorasi, seperti observasi tanaman obat di greenhouse, mengenal hewan di mini zoo, dan simulasi tertib berlalu lintas. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya untuk tataran pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif anak. Ketiga, menata dan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar autentik. Guru bertata lahan, seperti membuat jalur aman, menanam tanaman edukatif, serta menghibahkan sepeda-sepeda dan skuter untuk disimpan di sekolah, menyiapkan papan informasi mini. Area luar kelas dijadikan laboratorium hidup untuk kegiatan eksplorasi anak, misalnya mengamati pertumbuhan tanaman, menghitung jumlah daun, atau mengenali rambu lalu lintas. Anak diajak membangun makna dari pengalaman nyata,
sesuai prinsip pembelajaran mendalam yang menumbuhkan pemahaman konseptual dan sikap peduli lingkungan. Keempat, menguatkan kolaborasi dan partisipasi komunitas sekolah. Sekolah mengadakan forum kolaborasi lintas pihak antar guru, komite, dan mitra untuk menyusun rencana berkelanjutan zona alam pembelajaran. Orang tua dilibatkan bukan dalam bentuk dana, tetapi dalam dukungan moral dan tenaga, seperti membantu membuat media tanaman, mendampingi anak saat eksplorasi, atau memberi inspirasi profesi terkait alam. Kegiatan ini memperkuat nilai kemandirian, tanggung jawab, dan kebersamaan sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. R. Hasil result. Pelaksanaan program berpetualang cerdas di alam sekolahku memberikan hasil nyata baik bagi sekolah, guru, maupun peserta didik. Yang pertama, untuk lingkungan sekolah, bertransformasi menjadi zona alam pembelajaran. Terwujudnya 3 area pembelajaran baru, mini zoo, greenhouse, dan taman lalu lintas mini yang kini menjadi sarana belajar kontekstual dan menyenangkan. Lahan sekolah yang sebelumnya kosong dan kurang tertata kini menjadi ruang hidup penuh aktivitas belajar eksploratif. Kedua, peningkatan profesionalisme guru dan implementasi pembelajaran mendalam. Guru menjadi lebih kreatif dan reflektif dalam merancang kegiatan berbasis pengalaman nyata. Anak belajar melalui fase memahami, mengaplikasi, merefleksi, sehingga mampu menghubungkan pengalaman dengan konsep dan nilai kehidupan. Terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berbahasa, dan empati sosial anak. Ketiga, terbangunnya budaya kolaboratif di sekolah. Dukungan mitra dan orang tua meningkatkan karena mereka merasa dilibatkan secara bermakna dalam program sekolah. Refleksi kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa mewujudkan pembelajaran mendalam tidak cukup hanya dengan menyediakan media belajar atau sarana fisik, tetapi harus dimulai dari perubahan cara pandang guru terhadap proses belajar anak. Awalnya, sebagian guru masih beranggapan bahwa pembelajaran di luar kelas terlalu merepotkan dan sulit dikontrol. Namun, melalui pendampingan, diskusi reflektif, dan pengalaman langsung, guru mulai memahami bahwa alam adalah laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Tempat anak belajar secara utuh dan alami, serta bermakna. Saya juga belajar bahwa keterbatasan bukan penghalang, melainkan petualang untuk berinovasi. Ketika dana BOP tidak dapat digunakan untuk membangun zona alam pembelajaran, kami memilih untuk bergerak bersama, membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak, seperti Al-Bahza BMT, AB Travel, AB Chicken, AB Water, Indomart, Rocket, Bambi, Gria Jamblang, Sakatonik, dan lainnya. Melalui kolaborasi ini, kami tidak hanya mendapatkan dukungan materi, tetapi juga dukungan moral dan semangat gotong royong yang luar biasa. Yang paling membahagiakan bagi kami adalah melihat perubahan pada anak-anak. Mereka tidak hanya belajar tentang alam, tetapi juga dari alam. Mereka memahami sebab akibat, melalui pengamatan, pengaplikasian, pengetahuan melalui kegiatan eksploratif, dan merefleksikan hasilnya melalui gambar, cerita, dan diskusi. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, peduli lingkungan, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ciri khas pembelajaran sejati sepanjang hayat.